Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Saudaraku insan BPJS Ketenagakerjaan rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan penuh ampunan ini kita bisa berjumpa. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mentadaburkan sebuah tema tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil khataya biqurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Jadi dalam hadis ini, hadis qudsi, ada keterangan ya dari Nabi, dan ini lafadznya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia semua, Asia, Afrika, Amerika, Australia, kulit kuning, putih, hitam, merah, semua dipanggil oleh Allah, laki-laki, perempuan, semua anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani. Jadi di sini Allah memberikan kabar selama kita mau menyeru, meminta, memohon ampun kepada Allah dengan penuh harap, kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni kita. Jadi yang pertama adalah bagaimana permohonan, bagaimana doa, bagaimana permintaan maaf dengan roja, dengan harapan kepada Allah semata, Allah akan mengampuni dosa kita. La ubali, Allah nggak peduli. Kemudian yang kedua dipanggil lagi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka, seandainya dosa kita itu sampai setinggi langit, ananas sama, sampai setinggi langit, masya Allah, dosa sampai setinggi langit, tapi summa astaghfartani, kalian mau minta ampun, kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak peduli dengan banyak dan tingginya dosa dan kesalahan kita. Kemudian ya, setelah yang pertama selalu menggantungkan harapan dan bermohon kepada Allah, dan Allah tidak peduli dosa apapun yang ada pada diri kita akan diampuni oleh Allah. Kalau yang kedua di sini disebutkan, kalaupun dosa kita setinggi langit, sementara kita mau beristighfar. Kita tahu Nabi saja sehari semalam, dalam satu riwayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, Nabi istighfar itu aksar min sab'ina marratan, lebih banyak dari 70 kali. Wa fi riwayatin mi'a marrah, bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Ini Nabi maksum, sudah diampuni dosanya, istighfar sampai 100 kali. Di mana posisi kita? Apalagi ini bulan ampunan, bulan suci Ramadan, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa kita setinggi langit pun akan diampuni, karena Allah maha luas ampunannya. Dan kemudian yang ketiga, kalau dosa kita sampai sepenuh bumi, masya Allah, ya, kita datang kepada Allah, tapi kita la tusyriku bi syai'an, tidak syirik, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan datang dengan membawa maghfirah atau ampunan sebanyak dari dosa kita.
Hadis riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Dari sini ya, kalau kita hubungkan kembali dengan surat Al-A'raf ayat 156 yang menyebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, dan ampunan ini adalah bagian dari rahmat Allah. Asal kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mau beristighfar. Yang ketiga, jangan menyekutukan Allah atau jangan musyrik. Insya Allah dosa kita sebanyak apapun, setinggi langit sekalipun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan momen Ramadan ini untuk banyak memohon ampun, meminta ampun kepada Allah. Bukankah kita juga mendapatkan satu keterangan dalam hadis Riyadhus Shalihin, orang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian datang dia kepada seorang rahib, bertanya, apakah dosa saya akan diampuni? Oh, kamu sudah kebanyakan berbuat dosa. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwa Bani Israel masa itu membunuh satu orang saja, faka'annama qatalan nasa jami'an, dianggap seperti membunuh manusia sedunia. Orang ini sudah membunuh 99 orang. Dan saat dikatakan saya tidak akan lagi diampuni, akhirnya dia bunuh orang yang ke-100. Kemudian dia berjumpa dengan orang yang paham bahwasanya Allah itu luas ampunannya, Allah itu maha pemaaf. Sahabatku insan BPJS ketenaga kerjaan, akhirnya kata seorang yang alim, hijrahlah kamu, pindah, tinggalkan tempat yang buruk, cari tempat yang baik. Akhirnya di tengah perjalanan, orang ini pun wafat, meninggal dunia. Sampai malaikat rahmat dan azab pun berebut, ini jatahnya di neraka. Enggak, ini sudah taubat. Yang akhirnya rahmat Allah pun menggeser jarak antara orang ini dengan tempat hijrahnya semakin dekat, sehingga dihukumi bahwa dia adalah min ahlil jannah. Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah wahai orang-orang yang beriman, kita semua. Niscaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan, khususnya di bulan ampunan. Rahmat kita dapatkan, kemudian pembebasan dari api neraka juga kita dapatkan, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak penting kita pernah berdosa, karena at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat maka dianggap seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, apalagi kalau kemudian dalam catatan itu kesalahan kita sudah dihapus, sudah dimaafkan, sudah ditutup, karena kita juga selama di dunia kita selalu memohon ampun, kita selalu beristighfar, kita tidak pernah al-jahru bisu. Sebab ada orang ya yang habis maksiat kemudian dia menyampaikan kemaksiatannya. Wah, bangga dia dengan kemaksiatannya. Sementara kita mungkin saja pernah berbuat salah. Dan saat kita salah, kemudian kita munajat, kemudian kita berharap seperti hadis qudsi yang tadi, kemudian kita beristighfar, kemudian kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, dengan kekuatan apapun di dunia ini atau di alam ini, insya Allah Allah tidak peduli sebanyak apapun kesalahan dan kealfaan kita, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, di samping dosa kita diampuni, istighfar selalu mendatangkan jalan keluar. Istighfar juga akan mendapatkan rizki, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Shadaqallahul azim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Dengan istighfar kita, insya Allah. Selain itu juga Allah akan memberikan kita curahan rahmat dari langit berupa rizki. Kemudian diberikan keberkahan, keturunan dan anak. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Harta dan keturunan buat kita semua. Ya, semoga semua sahabatku yang dimuliakan Allah, insan, BPJS, ketenaga kerjaan, semuanya berhasil memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mencari ampunan Allah. Karena ada orang yang masuk bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mempunyai ihtimam atau tidak merasa perlu mengisi Ramadan dengan ibadah dan meminta ampunan Allah. Akhirnya man hurima khairaha faqad hurim. Siapa saja yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan, termasuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, faqad hurim. Dia memang sudah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan rahmat, dan juga untuk mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Marilah sama-sama kita tutup dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.